Jadi sebenarnya tuh suaminya itu dari nggak cinta sama istrinya di sana, berlahan-lahan jadi cinta. Dan What? dia jadi nyaman memiliki dua istri. Oh my god. Halo geng, kembali lagi ke cerita cinta. Sekali lagi gue minta maaf ya geng ya, kalau ya pencahayaan di video ini kurang bagus ya. Ya namanya juga gue youtuber pemula geng, jadi peralatan gue masih ala kadarnya. Karena itu gue mohon dibantu ya geng ya, support gue dengan share video ini dan ditonton sampai habis geng, biar gue jam tayang gue naik dan gue bisa mones dan membeli peralatan yang layak ya. Tapi sebenarnya editing video gue juga agak lumayan ya, walau nggak oke-oke banget sih, tapi setidaknya gue berusaha semaksimal mungkin untuk ya video ini bisa diterima oleh kalian ya, dalam editingnya. Walaupun ada kekurangan misalkan saat ini di video di pengambilan gambarnya di videonya, padahal sih kemarin nggak ada masalah ya. Atau kan kali ini gue juga bingung nih, lampu gue sekarang ini banyak bermasalah geng, padahal sebelum-sebelumnya nggak apa-apa, udah gue coba diperbaikin ya, dibetul-betulin. Aku kadang juga di videonya apa gue ada yang salah settingannya atau gimana, tapi tetap akan seperti emang gue mungkin yang gatek kali ya. Tapi gue akan berusaha lagi lah geng, sebaik mungkin lah ya. Jadi kayak lagi gue mohon maaf dan juga gue mohon dibantu supportnya ya geng ya. Oke geng, kita dapat lagi nih cerita dari kawan kita yang pastinya nggak akan gue sebutkan nama aslinya ya. Ya seperti video-video sebelumnya, gue selalu memakai nama samaran karena identitasnya akan selalu gue jaga ya geng ya. Oke geng, kita masuk aja ke ceritanya. Cinta itu indah ya, cinta itu indah, tapi juga bisa merusak pikiran kita. Benar nggak sih geng? Yap. Kadang cinta itu buta. Ini juga yang terjadi pada Manda. Dia memiliki cowok yang bernama Roy. Mereka ini sebenarnya terkenal pasangan romantis di kalangan teman-teman. Manda dan Roy, mereka ini berdua saling mencintai. Dan mereka berdua ini pacaran sudah 2 tahun. Yes. Sebenarnya di dalam hubungan mereka yang terlihat harmonis, ada satu hal yang cacat yang suatu saat bisa meledak dan meretakkan hubungan mereka, yaitu Roy ini sudah punya calon istri yang sudah disiapkan oleh orang tuanya dan Manda tahu hal itu. What? Izin iklan sebentar ya geng. Ini ada novel terbaru gue berupa ebook dengan judul Semalam di Monas. Pasti romantis abis geng. Tentang kisah cinta anak metropolis. Setelah 10 tahun menjalin hubungan asmara, Susan diputuskan secara sepihak. Dan lebih menyesakan lagi, baru diputuskan mantan kekasihnya itu malah mengirim kartu undangan pernikahan untuknya. Temannya menyarankan dia pergi berlibur untuk melepas penat di hati. Sayang, sesampainya di kota yang seharusnya jadi tempat transit untuknya pergi ke luar negeri, dia malah dapat kemalangan lagi. Oh my god. Boy, seorang pria tampan yang bekerja di sebuah majalah terkenal ibu kota. Harusnya hari ini dia pergi ke kota tempat tinggal kekasihnya buat melamar. Namun melihat kemalangan wanita itu, terpaksa dia jadi membatalkan keberangkatannya. What? Lantas, apa selanjutnya yang terjadi saat mereka ketemu di stasiun Gambir? Terutama, apa selanjutnya yang terjadi setelah mereka menghabiskan malam bersama di puncak Monas? Apa kebersamaan itu mampu membuat menjadi suatu kenangan bagi mereka? Apa gara-gara itu Susan jadi cepat bisa move on dari mantan kekasihnya? Dan juga Boy, apa jadi tidak melamar kekasihnya? Ya tentu saja yang jadi bahan pertanyaan. Sesudah pertemuan itu, apa mereka kembali ketemu? Dapatkan ebook ini geng, Semalam di Monas dengan harga 53.000, isi 143 lembar dengan format PDF. Untuk info dan pemesanan tercantum di layar. Nah itu dia geng, novel terbaru gue berupa ebook. Gue promo sebentar ya geng ya. Jadi ebook ini berupa format PDF ya geng, dengan judul Semalam di Monas. Ceritanya seru banget geng. Ini bukan cerita kayak fairy tale yang kayak CEO yang, atau enggak yang kayak menghayal babu gitu loh, yang gak jelas gitu loh geng. Ini agak-agak relate ya, dan ini tentang kisah cinta anak metropolis ya geng ya. Ceritanya tuh romantis abis geng. Silahkan dipesan geng, ditunggu sama itu. Dan bom itu akhirnya meledak karena tibalah saatnya kedua orang tua Roy dan calon istrinya menentukan hari pernikahan mereka.
Roy menolak mati-matian. Ya sebenarnya sih dari awal ya dia menolak ya perjodohan itu ya. Karena kan dia cintanya sama Manda. Yes. Namun karena ayahnya jatuh pingsan, ya akhirnya terpaksa dia menerima. Dan secara kebetulan Manda hamil. Oh my god. Maka Roy jadi menikahkan kedua-duanya. What? Tapi dengan catatan pernikahan dia dan Manda tidak diketahui oleh orang tuanya. Dan Manda bodohnya setuju hal itu. Jadi nih si Roy ini menikahkan istrinya yang calon istrinya dulu tuh ya dengan secara hukum, geng. Lalu di hari berikutnya dia menikahkan Manda di bawah tangan. Jadi jatuhnya jadi kayak istri kedua si Manda ini ya. Lalu memasuki 2 tahun pernikahan mereka, Manda mendapat kabar gak sedap dari mulut suaminya sendiri. Suaminya bilang kalau istrinya yang di sana itu hamil. Bagaimana bisa hamil? Katanya gak cinta. Dan suaminya memberi alasan karena orang tuanya menginginkan cucu di antara mereka. Dan tibalah di tahun berikutnya, istrinya yang di sana melahirkan. Dan sejak saat itu Roy jarang pulang. Apa yang dipakai alasan si Roy ini? Pokoknya dulu itu suaminya sering tidur di sini, lebih kebanyakan tidur di rumahnya si ya waktu rumahnya Manda. Jadi hanya weekend lah si suaminya ini tidur di istrinya di sana. Tapi sekarang jadi kebalikannya, si Manda yang kedapatan jatah weekend. Terus pada suatu hari Manda kedatangan tamu yang gak disangka-sangka. Pada saat itu suaminya lagi ada di rumah. Mau tahu siapa? Ya, keluarganya Roy dan istrinya yang di sana melabraknya. Pokoknya nih dia dikatain pelakor, perusak rumah tangga orang. Bagaimana bisa dia dikatakan begitu? Dia dan Roy ini nikah atas dasar cinta. Malah mereka ini punya bukti, yaitu ya mereka ini punya anak duluan. Justru Yes. harusnya wanita di sana itu malu, karena kan dia tahu sendiri kalau Roy itu nggak cinta sama dia, tapi dia tetap aja gitu dengan rasa pedenya mau aja gitu nikah sama si Roy dengan dasarnya tidak cinta itu. Tapi Yes. mereka itu tetap nggak peduli, tetap aja tuh ngata-ngatain dia tuh pelakor dan yang lainnya, dan juga kayak ngatain lo tuh istri kedua, apalagi lo tuh nggak punya hak gitu sama Roy karena kan nikahnya tidak secara hukum. Ya walau sudah dijelaskan kejadiannya itu seperti apa ya, maksudnya mereka ini menikah tidak secara hukum tuh karena apa, itu tetap aja mereka ini nggak peduli. Bahkan keluarganya Roy itu sampai bilang sama dia kalau mereka ini nggak akan pernah mengakui anaknya dia ini dari Roy ini. Ya sebenarnya si Amanda ini juga nggak berharap anaknya untuk diakui ya oleh keluarganya Roy. Ya buktinya kan selama ini dia nggak pernah menuntut ke keluarganya Roy, sudah nunjukinnya anak dari anakku sama Roy ini ke keluarganya Roy, nunjukin dia nggak pernah kan si Amanda sama sekali. Jadi ya memang dia sadar diri dengan keadaan ini, makanya dia nggak pernah berharap untuk anaknya diakuin oleh pihak keluarga Roy. Cuman ya yang bikin kesel di sini ya, si Roy ini gak ada bantu sama sekali si Manda gitu loh. Jadi si Manda yang lebih banyak ya, dia lebih banyak ngebantah, menjelaskan. Pokoknya si Roy ini diem aja gitu sampai keluarganya dan istrinya di sana itu menghujat si Manda ini berkali-kali. Si Roy-nya cuma diem aja. Ya jadi si Manda yang ibaratnya berjuang sendiri atas ini gitu loh, atas situasi ini. Dan dari situlah Manda akhirnya sadar selama ini betapa bodohnya dia. Gara-gara cinta dia mau dijadikan istri kedua dan menikah tanpa kekuatan hukum yang tetap ya untuk dia sebagai istri ya. Dan juga tentu saja anaknya yang jadi korban atas keegoisannya ini. Ya, memang dia nggak berharap anaknya diakuin oleh pihak keluarga sana. Tapi, Pak, anaknya juga begitu. Dan yang lebih penting lagi, jangan sekali-sekali kamu memberi ruang kenyamanan kepada suamimu, sedangkan kamu menderita atas hal itu. Jadi sebenarnya tuh suaminya itu dari nggak cinta sama istrinya di sana, berlahan-lahan jadi cinta.
cinta dan dia jadi nyaman memiliki 2 istri. Oh my Dan God. setelah keributan itu, Amanda memutuskan untuk berpisah. Nah, itu dia geng cerita cintanya yang berakhir sad ending ya. Oke geng, kalau kalian ingin berbagi cerita cinta yang berakhir seperti ya kayak jalan kita ini yang berakhir sad ending ya, ataupun juga bisa happy ending, kalian bisa kirim alamat emailnya, kalian cari aja di channel ini alamat emailnya geng ya, klik aja channel YouTube gue ini ya geng ya, nanti kalian akan ketemu dengan alamat email gue. Oke, geng jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe geng. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.